Nah, Kali ini kok lu nggak di sini sih, Moy? iya ya, gue bisa di sana ya, Ska. Iya, Kenapa ada nih? apa ya? Kira yang beda gak sih? Hmm, Atau karena ini udah last episode kita, Ska? ini penghujung ya, Moy. Karena ini kita udah di akhir dari kisah kasih podcast. Podcast kisah kasih season 5. Gue selama setahun terakhir ngerjain podcast ini banyak banget memori ya, bener-bener indah ya di Indah studio kampus Anggrek ini. Iya, banyak kenangan ya yang kita lalui bersama di sini, ya Iya, kan? dan mumpung kita lagi ngomongin Mm-mm. kebersamaan, Yes. kita ajak beberapa Beberapa orang siapa tuh, Ska, emang? di balik layar yang kita udah suka sebut kan. Benar. Biasanya tuh ada Kak Talita, Kak Jasmine yang suka biasanya bantuin games, Iya. dan yang ngedit-ngedit nih, yang ntar ngedit pam. Nah, itu ntar Itu ada ada Kak ledakan. Kak Irfan, Kak Ardel, Iya, Kak Farel, iya, Kak Rafa. Rafa. Jadinya, tapi karena hari ini beberapa nggak bisa datang Yes. karena satu dan lain hal, kita panggil aja nih dua Yes. kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini, Mm. Kak Irfan dan Kak Talita. Yeay. Akhirnya. Permisi. Nah, saya cuma duduk di situ. Sekarang dia bergabung. Makanya Ini ya rasanya ya. Ini Rasanya main di depan kami. Jadi hari inilah orang-orang yang berada ada di di balik belakang layar. kisah kasih season 5 ini. Benar. Coba mungkin apa sih lu sebagai apa sih nih di kisah kasih, Talita? Iya. Gue banyak nih title ini. Kasih tahu deh, Perfect banget ya. kasih Waktu tahu. itu semuanya rebutan kredit, guys. Ya, Sampai kayak gitu. ya, tapi dia paling banyak. Gue yang paling banyak ngambil Ya, kredit. apa? Enggak guys ya. Hai semuanya, kenalin nama gue Talita. Gue di kisah kasih ini kredit ya. Title-nya di sini ya. Gue jadi kreatif kisah kasih. Gue jadi scriptwriter kisah kasih. Jadi kalau kalian lihat outline kisah kasih yang keren-keren, itu salah satunya gue yang bikin. Iya. Sama ini digital content. Oh iya, Ya, dan kalau kalian lihat di Instagram, Reels, di TikTok, itu gue yang upload tapi yang edit dia. Ya. Berarti gue apa tuh? Yeay. Langsung ke perannya Kak Irfan nih, apa sih di sini? Halo semuanya, nama gua Ini Hamlet. Halo semuanya, nama gua Irfan Zain. Di sini gua sebagai produsernya dari Kisah Kasih. Produser plus editor. Produser pertama Kisah Kasih offline. Nama gua Sebenarnya. kayak Kisah Kasih. Benar. Ya, apa lagi? Udah, itu aja. Iya. Udah, jadi dia produser sama Kameramen, editor. gitu-gitu ya. Kameramen juga. Gue di sini dibantu sama Kak Arde yang tadi udah dibilang, Iya. cuman dia nggak bisa hadir sekarang. Iya, kurang ya. Kurang. Kurang. Lu kurang dia. Kurang dia. Mau ini sebenarnya dulu ada titel lagi gak? Ada. Ada Banyak, selain banyak. 2. Oh iya. Iya. Aku Apa itu, Ma? selain host juga script writer sama digital content kayak Talita. Jadi kayak kita bersama gitu ngerjainnya. Kaska nih. Nice. Bener, selain host nih apa sih? Gue selain host di sini gue jadi apa ya? Apa Apa sih vice Vice producer? producer. Gue jadi Iya. wakilnya Irfan di sini. Gue jadi ya Teman seperjuangan saya. seperjuangan dari awal. Kisah Fun kasih fact, offline ini. Iya. kisah kasih offline tuh baru tahun ini ya. Iya, Jadi Baru di angkatan Amerta. perjuangannya sangat panjang. Betul, dari orang nggak percaya kita bisa membuat konten. Iya. Itu gerakan dari teman-teman Amerta semuanya ya. Iya, semuanya, tapi Amerta ngebantuin kita dari awal, support banget kisah kasih offline. Bener. Jadi makasih juga buat teman-teman Amerta yang lain ya, Thank you, yang nggak bisa Amerta. hadir hari ini. Jangan lupa juga thank you buat kakak-kakak senior yang udah ngasih masukan ya. Ya, Deven yang ngasih masukan, yang udah percaya sama kita. Kalau nggak percaya kan nggak jalan dong. Iya, betul. Untungnya udah percaya. Iya, makasih banget. Aduh, kita mau ngomongin apa nih? Ngomong apa sih hari ini? Nah, kita karena lagi Males ini ya, sebenarnya, kayak gue nggak mau ngobrol, gue pengen menikmati aja gitu. iya, kok lu udah Ini ada last rencana day ya? Iya, Last day hari di ini. last day Last at the end of the day. day. B-box Ya. anggrek. Jadi gini,
karena kita di sini kan sama-sama yang ngebuat nih ya. Kita mau cerita pengalaman menarik kali ya, Oke. saya. Yang kayak unforgettable moment selama syuting di Kisah Kasih ini. Pasti ada dong, ya nggak sih? Ada Ada. pasti. Kan. Coba kalau dari Talita sendiri ada nggak? Forgettable moment. Em, menurut gue kalau misalnya setiap ada tamu-tamu yang datang buat ikut podcast Kisah Kasih gitu, menurut gue itu adalah salah satu opportunity baru buat kita kenalan sama mereka. Walaupun kita udah kenal, tapi Lebih dekat. iya, karena kan mereka bakal cerita-cerita di sini gitu. Terus kalau lagi games kompetitifnya tuh kelihatan gitu ya, baru kelihatan tuh gitu. Terus ya unforgettable momennya ngeliat mereka berdua lah ya. Oh. Ah. Nah, kalau dari Kak Irfan sendiri nih kan Ngedit ya. sebagai Editor. Mungkin gue jawabnya dari segi editornya dulu kali ya. Ini pertama kalinya gue punya pengalaman dan kesempatan dipercaya buat ngedit podcast. Ya biasanya kan gue ngedit after movie Himkom tuh kan. Sampai enak tuh muak nih. Akhirnya gue dapat broker yang bener-bener fun. Iya, applause dulu buat Irfan. Berhasil ya kan? Berhasil akhirnya. Yang rasa paling deg-degannya sih waktu awal-awal sih Kak. Yang kayak ngumpul di ini gimana nih Kisah Kasih offline. Iya. Awalnya nggak di studio, mikirnya di rumah orang kan. Orang. Numpang Kita udah ngelisin list tempat tuh kita. Keren ya? Iya, rumah mini Ya, buat terus Sama ngedit. Nashwa. Iya mau waktu itu nyari studio di luar. Iya. Sewa duit Iya. lagi. Tapi untungnya kita kan Bina Nusantara, Iya. top university yang Yes. diakomodasi semuanya ini. Yes. Thank you buat Makasih Bbox ya. Studio Oke, TV. buat B-Box benar. Buat Bbox. Buat Makasih Bapak siapa Binus University. Pak. Nanti kita tulis di sini. Iya. Jangan lupa Iya. follow sosial media, ada sosial media. Ada, iya. Digital konten nanti kita kasih. Nanti kita kasih. Makasih, Jangan lupa di follow ya. Naila makasih juga Iya, udah Ya, Naila. Naila itu sekretarisnya yang Bentar. pengurusan surat pinjam ruangan tuh Iya. Naila. Shout out buat Naila, thank you. Balik lagi tadi ya, yang Unforgettable moment. yang tidak bisa gue lupakan. Ngedit bareng sama Ardel itu juga sih, punya rekan kerja editor di belakang layar. Terus Ngaret yang edit gitu. ngaret ngedit juga. Tapi yang bisa ya bangga lah pokoknya bisa jadi Iya. produser dan editor pertamanya Kisah Kasih offline. Thank you buat Amerta yang selalu percaya sama gue. Ya. Paling berkesan Kak di Kisah Apa Kasih. ya? Kalau buat gue tuh sukanya yang pas awal-awal kita masih konsepting sih. Yang awalnya gue Iya sih. mikir cuma kayak, alah ini paling ngomong doang. Ternyata beneran tereksekusi gitu kan. Terus pertama kita tapping. Oh iya iya iya. Iya. Awal-awal kita belum ini kan, Belum. kayak langsung kita kayak Zoom nyoba dulu dulu. dari Zoom. Oh iya iya benar-benar. Jadi kita coba-coba dulu dari Zoom, Iya, dari Zoom. ngobrol-ngobrol, terus mencari ke kakak-kakak Depen yang di Iya. episode sebelumnya ada Kak Raffi, ya di episode sebelumnya Iya, dia episode juga 5. apa namanya dulu hostnya, jadi gue banyak nanya ke dia gimana caranya jadi host, terus kita nentuin tema, terus Iya. nentuin narasumbernya. Konsepnya mau Konsep. dibawa gimana. Seru banget sih. Iya, gue Ngomong-ngomong konsep, lupa kita say thank you ke Ima Oh yang iya. udah lagu dari Kisah Kasih. Jingle. Najla Hana. Karena Itu semuanya thank you Salsa banget atas itu. Jasmine semua Salsa Jasmine. konten-konten. Nanti pokoknya dia credit scene yang ini bakal panjang banget, ibaratnya credit scene Endgame lah, 2 menit sendiri pan katanya. Ditonton ya, ditonton. Tonton sampai habis ya. Itu semua sampai dosen matkul kita mesti Iya. ikut, karena udah ngajarin kita. Yes. Pak siapa? Mariko. Pak Mariko. Iya. Miss Maria, Miss Pak Mus. Nadia, Sapam. Pak Satpam. Oh bener loh, kan kunci biasanya. Makasih Siapa banyak Pak Satpam. udah Terus bersedia kita pinjemin juga. Iya. Cleaning service yang bersihin ruangan kita. Ya, Iya. walaupun kadang kita minjemnya suka melewati jam Iya. peminjaman. Iya, heeh. Coba ternyata baik bapak-bapak yang ininya ya. Terima kasih. Makasih Pak. Makasih Pak. Iya. Dari kalian apa nih? Apa? Unforgettable moment banget. Kalau dari gue nentuin jadwal ya itu kayak Itu susah banget. Benar. itu beneran susah banget Setuju. by the way, kayak beneran kita tuh sangat bentrok kesana Salah, sini juga iya. kita kayak sangat Ya, Ini bentrok banget kan sebenarnya. kita artis kan masing-masing Iya. sibuk banget gitu. itu susah banget dan itu Kalau kayak sampai seorang dia sudah mau syuting, itu adalah sebuah Iya, keajaiban. Harus. Harus. semua adalah artis di sini jadi agak waktunya susah gitu. Iya. Terus juga unforgettable moments lagi itu
kayak momen-momen lucu pas lagi ini Iya, sih. lagi shoot. Apalagi sama jokesnya Aska yang macem-macem itu kan. Yes. Itu kayak unforgettable sih menurut gue, nanti pasti kayak ya itu jokes Aska. Oke. Aduh, gue Begitu. Gantian deh kita yang nanya ke mereka ya. Oh, iya, Sama ini gantian kan kali. mereka yang nanya. Gitu Narsum lah. sekarang. Iya. Tanya apa ini, Tal? Ada gak sih kesusahan sama mereka Waduh, jadi host benar-benar di itu yang Kisah kepo, Kasih? kepo. gue ada banget lagi. Menurut gue cara ngobrol ke semua orang kan beda-beda ya. Heeh. Benar. Dan gue ngerasanya tuh gue masih agak kurang kalau ngobrol sama yang beberapa narsum tuh, jadinya gue yang beneran gue harus lebih aktif apa harus lebih nahan nih, gue harus gimana ya. Terus gue kan suka nontonin lagi kan, jadi evaluasinya menurut gue juga masih agak banyak. As a host menurut gue masih agak ya sedikit kurang lah. Tapi ya alhamdulillah lah, semakin kesini semakin apalagi untuk partner dia kan, jadi Alhamdulillah ya aman. Allah, terima kasih. Ya Kalau dari Moina gimana nih, Moy? Kesusahan selama jadi host. Kadang tuh ngimbanginnya tuh yang susah karena kayak kita kan ngomong berdua kan, Iya. leadnya tuh berdua. Itu kadang kayak takut, iya sama, takut kayak harus aktif atau Iya. harus kayak diem dulu gitu tuh, kadang kayak pembagiannya kadang takut salah aja gitu, dan kayak takutnya motong. ya iya, dan ditontonnya jadi kayak kok gini sih Iya, kok gitu. nggak sopan banget nih MC-nya nih. Iya, Kayak gitu. kayak gitu itu suka kepikiran. Kadang kesulitannya di situ aja sih, ngimbanginnya aja sama Iya, nafsu-nafsunya juga. malah ada narsum yang pendiam banget. Nah, ada yang talk aktif banget. Iya, jadinya kayak kita kan harus ya kalau kita nonton di beberapa nanti ada yang aduh ini kok terlalu diam, tapi yang ini kok ini kayak nggak berhenti ngomongnya. Jadi kan kita harus bisa pinter-pinter ya. Iya. Jadi ya istilah as a host. Tapi overall seneng ya? Hah? Seru Seru banget banget. ngobrol-ngobrol. Banyak insight yang gue dapet dari adik-adik dan yang terakhir kemarin kakak. Kakak-kakak. Ya, Kalau gitu nambah episode lagi mau? enggak. Mau dong buat viewers ya. Iya, mau. Mau lah, kita masih have fun kok kita di sini. selama kita cuma ngerjainnya. Atau enggak gini deh, ada nggak nih pesan-pesan buat host penerus kalian? Buat Buat penerus next episode nih. buat next penerus season. Silakan, ya. Kak. Buat penerus kita apa ya? Ya jadi who you are aja lah ya. Maksudnya ya Be yourself. dinikmatin prosesnya tuh maksudnya dari pre-production sampai production lu nikmatin aja jalannya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin nanti langsung kayak aduh capek banget ya jadi host. Enggak, nikmatin aja, ini seru banget. Seru banget. Sumpah. Itu dari gua. Dari mana? Kalau untuk next hostnya, do it with your heart. Jadi kayak kalian bisa, balik lagi kita ngomongin ikhlas. Kayak ikhlas jalanin semuanya gitu. Untuk apa ya? Karena kalau misalkan dijadiin beban, nanti pasti kalian capek sendiri gitu kan. Kayak ya udah nggak apa-apa. Apalagi kita punya tim juga kan, pasti. Betul. Kayak kalian bisa lean on sama mereka juga, kayak bisa saling bantu satu sama lain gitu. Karena di sini juga aku nggak mungkin bisa menjalani ini kalau tanpa tim-tim yang keren-keren banget ini. Editornya bukan dia, mungkin videonya nggak sebagus ini. Iya benar. Nggak mungkin sekeren ini gitu. Partner Jose Aska nggak mungkin sekeren ini juga. Jadi semuanya ada Teamworking ya. iya. Kayak gitu aja sih kalau dari kita. Iya. Ya quote-quote lah, maksudnya ini Tapi nggak yang seberat itu ya. Justru ini menurut Enggak, gue proker fun banget. paling fun selama gua di Himkom. Dan paling useful buat portofolio ya? Iya, ini Useful gak? Iya benar. Iya benar. Portofolio paling gue kencang di sini. interview ditanyainnya ini mulu, sumpah. Wah, Iya benar. benar. Iya kan? Ada cerita. Gue waktu interview gue disuruh podcast. Gue suruh jadi opening, cara ngobrol, sambungin ke tema perusahaan. Gue disuruh intro opening sampai akhirnya gue kayak like, oh ya oke udah ntar sampai 40 menit gitu ya namanya sekarang. Iya 45 menit tuh gue interview. Tuh guys. Tuh kan. Walaupun kalian takut gitu ya awalnya kayak nggak mungkin kok, nggak possible gitu. Ternyata Temuin suara lo. temuin passion lo kalau ini. Gitu. Punya suara. Ternyata berguna banget guys. Kita soalnya lagi mau intern, mau magang, jadi lagi cari-cari kerja. Getol-getolnya banget nih portofolio kan. Untungnya pernah jadi megang kisah kasih kita berempat. Iya, pengalamannya ada. Nah, kalau kita balik pertanyaannya, kalau menurut Talita sama Irfan nih kesulitannya apa nih selama production ini berlangsung? Irfan ya. Yang paling susah itu tuh pasti ini ya. Sebenarnya nggak ada yang susah kalau jujur aja gue bilang. Cuman butuh
kesabaran Iya. aja sebenarnya. Karena kadang kayak setup peralatan, terus juga apa ya? Kadang tuh ada audio yang trouble lah atau alat karena ruangan ini kan kita sewa gitu. Terus kita nggak tahu sebelumnya tuh posisinya Gimana, peletakannya di iya. mana, kabelnya di mana. Kadang tuh wah, peletakannya beda. Ntar bulan depan syuting lagi udah beda lagi setupnya. Iya. Jadi lebih kayak di situnya. Kalau editing sih aman ya. Sejauh ini alhamdulillah selalu aman kalau persoalan editan palingan Iya. ngaret atau apa. Iya, karena dia ini perfeksionis sekali guys. Jadi emang sedetail mungkin dia bisa ubah dari awal, diubahnya dari awal guys. Emang ini Ya, yang penting nilai plus Irfan. ya. Ya, apalagi ya? Ya itu balik lagi tadi apa? Titik temunya kita apa? Cari jadwal. Jadwal syuting. Jadwal tuh Bisa emang sih, sebanget. Jadwal syuting. Sisanya menurut gua fun aja. Yang penting buat next ya Kisah Kasih nggak usah dibawa pressure karena kan ini buat nge-branding Himkom. Iya, Paling benar. kental Himkom Kisah Kasih loh Wis. menurut gua. Kalau dari Iya. Rafmov kan kayak ya udah sekilas oke lah ya. Cuman kalau menurut lebih kenal lagi Himkom tuh apa anak komunikasi gimana nontonnya Kisah Kasih. Iya. Di sana komunikasi. Kalian mau Kayak baju gitu. kayak kita? Hits, Hits. baju windset, Eh, daftar makanya. mau jadi host, Mau jadi daftar. host, daftar. Daftar Himkom. Tadi impact-nya ada kan buat di Iya, dunia iya. kerja. Ada banget. Beneran Ada ada. Hmm. Begitupun di gua karena gua as editor itu masuk ke portofolio gua. Iya. Pernah edit podcast segala macem. Sekarang udah dapat magang belum nih? Udah alhamdulillah. S apa sih di magangnya? Di content creation sesuai. Ah, iya, kan? sama. Tentang marketing, tentang nge-branding suatu Betul. organisasi, perusahaan. Talita udah apa? Udah. S apa? Namanya S S panjang. marketing strategik ya guys, gitu. Gila. Jadi Kan sesuai kan? iya sesuai kan aku nge-brandingin Kisah Kasihnya di Instagram, di sosial media gitu. Nah, itu salah satu aku mau marketingin Kisah Kasih. Keren. Gitu. Moina jadi apa nih magang nih? Aku jadi content writer. Ya. Dari Dari Kisah Kasih. writer. Iya, gitu nulis ya. writer. Bisa itu. Yang terakhir. Kita lanjut aja ya. Ya gue jadi digital marketing. Wes. Juga memarketingkan Himkom. Nah, lu juga Iya. berarti salah ya gitu. Karena ya gue ya masuk sih. Bisa. Masuk dong. Ya digital marketing gue belum kan gue mass communication. Jadi gue masih ngedit tipis-tipis masih bisa. Ya. Walaupun mungkin nggak sebagus dia ya, tapi ya masih bisa lah bikin poster gampang. Iya. Jadi digital marketing. Anak Himkom apa yang nggak bisa? nggak? Bener, kita semua kan palu gada. Palu gada. Iya, Bener. Iya, kita semuanya kita kerjain deh. Iya. Tadi kalau Talita gimana nih? Apa? Apa tuh? Yang kesulitan. Oh, kesulitan. Belum, Mas, tadi? Iya. Iya, bener. Iya kan? Ini sih jadi harus kreatif terus dan harus bisa cari outline yang menarik. Itu tuh Betul. lumayan susah karena ya setiap kita mau bikin podcast baru pasti kita mikirnya kayak temanya bakal bawa apa Iya. ya gitu yang sesuai sama narasumbernya gitu. Misalnya kita mau bawain HTS, kalau narasumbernya belum pernah HTS-an kan berarti Pusing. nggak relate gitu, harus ganti lagi gitu. Jadi harus perbanyak outline, harus perbanyak Iya. pertanyaan karena bisa aja tiba-tiba pertanyaannya terlalu sedikit buat interview buat di podcastnya Iya, gitu. benar-benar. Jadi di situ juga harus cari mau topik apa Tambahan, lagi, mau ya. pertanyaan apa lagi gitu, dan itu struggle Iya, challenge. itu juga salah satu Challenge. challenge dari kita ya. Iya. Manjang-manjangin durasi. Benar. Iya, bener banget. Itu kadang-kadang udah bebuih kadang-kadang. Bahkan kalau bisa kayak kita ngomongnya kayak panjangin di tengah dulu, Iya, kayak masih ada sampai akhir iya, kan. jadi Iya. kita biasanya emang konsepnya kalau di kita tuh emang di tengah-tengah tuh biasanya kita udah ngalor ngidul di tengah. Ngalor ngidul. Pokoknya pertanyaan 1 2 3 tuh kayak cepat banget, tapi 4 5 6 7 8 nya tuh kayak lama. Panjang-panjangin aja ngomongnya terus pokoknya. Tapi untungnya juga ya, narsum yang kita selama kita podcast juga untung narsumnya yang helpful banget ya. Iya, Bantu benar-benar. kita dalam Aska nih yang cari-cari narasumbernya Iya, nih. benar. HRD Controller of Ya. Human Communication. itu yes. job desk as HRD. Iya. Emang banyak banget ya kita ternyata tuh ibarat kan udah jadi CEO kali ya kalau kita bikin perusahaan ya. Palu gada banget ya. Perlu galau kan. Nah, abis ini kan lanjut proyek kita. Oh iya. Iya. Di sini emang ada apa sih Pat? Nah, Ngomong-ngomong proyek-proyek nih, kira-kira mau ngapain sih kalian nih abis ngurus himpunan nih kan kita bentar lagi mau pensiun, Iya. ya ganti jabatan. Demis. Oh, Demis, Terus Demis. jabatan. Kita udah mau magang nih, kita udah kelar kuliah loh ya. Iya, kita Udah nggak ke kelas lain. Kakek udah nggak belajar. Ini terakhir makanya kita ke B-Box ke kampus. Ini terakhir kali. Bener. Seumur hidup.
Enggak dong, enggak dong. Oh, ntar wisuda ya, wisuda. Iya, lu Nggak ada ambil wisuda kesini kuota lagi. dulu tuh. Iya. Ya Apa buat tuh? next angkatan undang kita nggak sih? Oh iya, Undang awas aja. dong. Kemarin kita udah undang ini ya, Depen Iya. kita ya. Itu salah satu host host, ya, iya. Kisah Kasih season 4. Iya, ini kita Seru gak sama mereka? seru banget sih. Seru Oh, banget. Iya. Insight-nya banyak ya, Iya, Sa? karena menurut gue balik lagi dia kan salah satu kakak tingkat yang bener gue penerusnya gitu kan. Jadi apa yang kita bahas itu emang sesuai Iya. apa yang kita butuhin, jawabannya Bener. berkelas. Ada di sini Bercandaannya nggak lucu. Depen? Ah, Ini ada di belakang layar guys. Iya, kita berterima kasih banget sih, Oh, karena iya. banyak banget nih pengalaman-pengalaman dan juga apa ya, iya. pelajaran yang kita dapat dari jawaban Betul. kakak-kakak Depen kita. Gue kalau ditanya pengalaman paling keren lo selama jadi himpunan, jadi anak kisah kasih. Real. Dari segala macam apa ya? Ini kita ngejalanin proker yang lain. Kita ngerasa capek, kita merasa terbayarkan. Tapi yang ini gue ngerasanya tuh kita ngejalannya ikhlas, terbayarkan, fun, gak ada kita nggak pernah berantem gak sih? Berantemnya cuma masalah jadwal. Jadwal aja. Sama Edik. Sama edit gitu. Iya. Sama Maksudnya kita ributnya ribut-ribut yang Sebel-sebel gemes sebel-sebel aja. gemes Iya. aja menurut gue. Enggak sebab beneran gua. Sama siapa? Gue gemes aja sih. Oh gitu. Hmm. Kita bertiga. Kita bertiga. Maaf ya, Pan. Kali ini Aska Kali setuju. ini gue setuju. Kali ini lu sendiri. Cuma gue gak pernah yang kayak gimana-gimana. Menurut Iya. gue mau gue marah-marah Iya juga. tagih aja. Iya, boleh ditanya juga Pak. Karena iya bagus, Soalnya habis itu emang editannya editannya bagus. keren. Iya, jadi kita juga bersyukur Kita gitu ya. bersyukur. Jadi ya untungnya itu aja sih menurut gue ini. Wah luar biasa lah. Future hopes buat ini dong, buat kisah kasih dan kedepannya tuh bakal Semoga gimana? kisah kasih itu bisa reach bigger audience. Semoga bentar guys, ini laptop ada Habis baterai. belum. Oh iya, Future. future hopes gua semoga kisah kasih bisa reach wider audience. Amin. Trending YouTube lah ya. Iya. Amin. Cari narasumber, jangan cuma kotakin di binus. Coba cari di luar adik-adik ya. Buat kamu penerus ya. Hablum minannas ya. Antar manusianya diperbaiki. Ya. Buat Kak Irfan apa nih Kak? Future hopes-nya Iya. makin inovasi lagi sih. Mungkin sekarang mungkin podcast lagi relate. Iya. Kita nggak tahu nanti tahun-tahun berikutnya siapa tahu kan ada aja tuh Iya. gebrakan-gebrakan Pokoknya Gen Z ya kan. Benar-benar. Kisah kasih kan sebenarnya bisa luas. Iya, bikin kisah kasih nggak tenggelam oleh zaman. Bener. Karena kan intinya gimana cara kita menceritakan tentang anak-anak komunikasi di kampus tuh Betul. gimana. Anak-anak Pembawaan yang podcast apa entah gimana ada gebrakan drama musikal sama Iya, kisah kasih. tiba-tiba kan, Siapa tahu nggak tiba-tiba nih, kayak si Wicked itu kan, Iya. tapi Kisak namanya kan. Yang penting penyampaiannya terus menarik, Iya. inovasi lah. Ya udah. Kita pokoknya beneran apa ya? Kita ngebantu juga lah Pasti nanti. ngebantu, ya kan? Kalau ada apa-apa langsung kontak aja ke Aska, selalu ada. Depan aktif. Kontak juga kamu Ina. Talita juga pastinya. Paling Kak aktif. Irfan apa lagi? Saya udah pulang. Ikut Kalau Kak Moina gimana nih Kak? future hopes ya. Semoga masih kan sebenarnya outline dan pertanyaan dan tema tuh luas banget ya. Semoga masih bisa apa ya ngegali banyak hal lagi yang pastinya relate juga sama kita Gen Z ya ini. Dan gak Gen Z juga pastinya kayak bisa ke semua umur, kalangan umur. Jadi bisa lebih iya benar reach larger audience dengan adanya tema-tema yang menarik dan juga luas itu. Jadi bisa makin memiliki nama. Makin terkenal ya. Ya. Nah, kalau dari Talita belum. Gue ditanya. Tadi dulu guys. Ya semoga nanti ke depannya bakal banyak brand yang tap in ke kisah Nah, kasih. eta itu dia Itu kuncinya. kan, Nah, itu kuncinya. kita satu ada ya waktu itu. Oh ada ya, ada dari thank you loh dari Find It. Fine. Oh iya. Iya, waktu itu ada satu. Iya, Semoga Find It, makin Find It, banyak bener-bener. brand-brand yang tap in ke kisah kasih. Jadi banyak yang makin kenal Himkom, banyak yang makin kenal kisah kasihnya dan bisa kisah kasihnya bisa bermanfaat gitu. Betul. Betul banget, betul. Ya, terima kasih lah. Semoga banyak tap in sih. Iya. Ya, amin. Membantu adik-adik ya, semoga para sponsor yang datang untuk menjalankan proker-proker Himkom. Betul banget itu sangat-sangat. Iya kan? Biar hoodnya juga makin menggelegar. Iya dong. Nah. Kan dari sini bisa merembet kemana-mana. Iya kan? Iya. Aduh, keren. GBK, jadi.
Iya. Ngundangnya siapa di GBK itu? Moniki. Ih, nanti Mau. diundang ke sini dulu. Iya. Undang sini dulu. Diundang sini Iya. ngobrol. Kalau itu Iya. kita jadi hostnya aja sekarang. What you want to do, you know, ya kan? Welcome to Indonesia. High school in Jakarta. High school in Jakarta. Sekolah Jakarta. Iya. Terus Nikinya bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya, ngapain ya Inggris-Inggris. Ngomong apa sih lu? Jadi setelah kalian dari host nih ya, Hmm. setelah jadi kru kisah kasih, Iya. jenjang kalian tuh ke jenjang berikutnya mau ngapain gitu? Kalau dari Udah ada gue, cita-cita apa nih? gue jujur aja dari dalam hati dari dulu tuh mimpi gue pengen jadi penyiar radio. Oh, masih tuh ya. Sejalan Masuk dong. lagi. Menurut gue apa ya, penyiar radio salah satu pekerjaan keren aja. Kayak Fun banget ya. kayak di otak gue pekerjaannya apa ya? Nggak mudah juga sih karena kan lo mesti apa yang ngeris audiens yang lu nggak bisa lihat lagi kan, lu ngobrol sama diri sendiri kan lebih susah lagi. Cuma maksud gue itu salah satu pekerjaan yang dari dulu menurut gue orang-orang keren tuh kerjanya ya anak-anak cool boy gitu. Menurut gue kerjanya jadi penyiar. Menurut gue orang keren itu kerja di penyiaran, makanya gue masuk Maskop. Oh, dan ini lu ada pengalaman tambahan banget dong nih Lumayan, pasti. ya kan, membantu banget nih gue jadi host, jadi lumayan belajar. Udah ada pengalaman lah ya. Yes, betul. Emang tempat dream company-nya tuh di mana tuh? Radionya tuh di mana? Kasih tau dong. Siapa tahu nanti 5 tahun lagi. Nanti. Mana ya? Anaknya udah gede ah. Sebut Ya aja, pokoknya Kak. awal nggak mau gue sebut antar jinx. Ih. Ya Oh, pokoknya iya. di Ya udah. radio di Indonesia. Amin. Amin, keren. Oh Ina, what is the outcome Oh. of you becoming a host in Kisah Kasih? Oke, actually what Hey. Ini bagus banget bahasa Inggrisnya ya. Biasa gue. Actually, I don't think anything can do better than Yes, this. one of my biggest dream is to be penulis buku karena Amin. Amin. sebenarnya gue suka banget nulis dari dulu dan juga jadi kayak dan selama di Himkom ini kayak banyak banget pengalaman nulis yang pernah gue Ya, salurkan mulai dari skrip MC, skrip ini juga gitu kan. Kayak tambah Meskom juga kita. iya bener, Meskom bahkan kita juga ini nggak sih Kak, ujian kita bikin cerpen. Iya, ujian kita Dimasukin bikin ke cerpen. Wattpad. Oh iya. Judul cerpen lo apa? Duh, gue lupa banget lagi. Gua Kenapa? bayang pahlawan. Tahu isinya. Jadi Pahlawan. ceritanya itu gua ngambil outline-nya dari apa ya waktu itu ya? Aduh, gue lupa lagi. Pokoknya ceritanya tentang seorang pahlawan tradisional gitu. Jadi dia keren tuh. berperang dengan bayangannya sendiri. Oh. Sebel ya. Sebel gitu. Iya, keren ya. Bagus, keren. Terus gue bikin itunya AI, terus bikin apa ya? Oh, Apanya tuh? Fotonya. Oh, fotonya pakai AI. Wah, kalau nggak bikin pakai desain amat susah Bapak. Saya gimana? Cuma emang kalau buat desain komiknya itu AI. Gak apa-apa, kita harus menggunakan AI dengan maksud baik. gua Memanfaatkan ya. cuma buat ininya doang, buat tempel di profilnya doang. Iya, covernya kan. Iya, covernya kayak Gundala gitu tuh. Iya. Wih, cakep nih. Keren. Pasang. Kali tak. Cita-cita gue apa? Cita-cita. Futures. Iya, setelah ini. Futures. Setelah ini ya, Jobs. gue pengen banget jadi PR atau enggak marketing specialist di sebuah brand makeup. Ya, Amin. semoga ya gitu. Atau enggak fashion kayak gitu-gitu sih. Nih, industry. fashion scantok ya. Iya, Skena mentok. secara mentok. Kacau. Keren. Amin. Mau jadi editor Rans Entertainment. Yes. Panggil dong Rans. Iya nih, bagus nih. Bagus nih sumpah. Parah. Jadi bikin entertainment sendiri aja nggak sih? Dia juga bisa pasti. Ya DB kan udah DB dulu. Iya, sama Iya. Dignam di sini. Ya, jadi jangan lupa follow Kasih. Dua Films gitu ya. Tepin. Ya itulah kenapa saya bisa ada background edit, dipercaya oleh Himkom mungkin karena ada DB 2 Film. Betul. Itu video production house milik saya pribadi. Is. Kalau misalnya Himkom proker ada apa? Butuh-butuh dokumentasi spesialis, ya, documentation specialist, boleh dikontak aja. Ya, thank you ya. Itu ya. Rans ya, mau masuk Rans. Sebenarnya ya, walaupun gue editor gini, cita-cita gue pingin banting setir gue jadi yang tampil di depan kamera. Cita-cita gue itu. Cita-cita gue pengen jadi content creator. Jujur aja dari ya. Kalau dulu tuh sebenarnya pengennya jadi YouTuber dari gue SD. Yeah. Udah buat kan. Terus akhirnya kayak pas lagi nyoba-nyoba nih buat
dulu tuh sempat kayak cringe-cringe tuh anak-anak Iya, bikin ini kan iya. kamera-kamera gitu. Tontonannya dulu yang Chandra Liau gitu-gitu. Iya, betul. Nah terus pas gue ini kan otomatis gue belajar ngedit. Mm-mm. Pas gue belajar ngedit kok seruan jadi editornya. Jadi gue malah jadi editor juga kayak gitu. Dari SMP segala macem. Akhirnya gue jadi editor. Cuman pengen balik lagi gue nampil di depan kamera. Bismillah aja semoga Iya. jalannya lah ya. Amin, Amin, amin. amin, amin. Kalau gue sih, Capai ya, tercapai. kalau gue alhamdulillahnya emang gue dari awal nggak tahu ya pengen. Gue suka di depan kamera. Gue juga suka. Kita semua suka. Iya, karena kita emang NPD. Iya. Tapi Kita suka aja ya gitu ya. iya, karena menurut gue menurut kapasitas otak gue nggak bisa ya untuk di belakang layar. Maksudnya capek, kayak otak gue tuh capek banget. Tapi untuk ngomong kayak gini, gue bisa ngasih pembawaan yang fun, nyantai sih Iya. menurut gue ya. Tapi nggak tahu menurut yang nonton, mungkin gue masih ada kurangnya ya. Mohon maaf. Cuma gue udah mencoba menjadi versi terbaik dari diri gue sendiri. Yes, you did your best. Yes. Oke. Gitu ya? Kita kan jadi nangis. Nggak banyak. Nggak jadi. Oh, dramanya apa? Moy kan lu yang nangis Moy. Oh iya. Cepet Moina nangis. Sorry banget, Moy. Sorry banget, Moy. Sorry, Moy. Lu pura-pura gitu. Lo, Kak. Moy, maafin gue, Moy. Udah ada. Udah nangis ya? Tisunya dari Tap In Brand kan? Iya. Ini pakai tisu paseo. Theo boleh. Betadine kan? 10 hands. Oh iya, aduh. Di mana ya Hansaplast datang tiba-tiba? Iya. Bawa Hansaplast dong. Nih. Hansaplast. Hansaplast ya. Hansaplast. Iya. Bagus banget loh guys. Lagi sakit minuman apa nih minumnya? Iya, aduh. Nah, ini kita bakal di endorse sama Cakolab. Cakep. Yuk, tapi Cakolab. Tadi kita kesusahan banget nih nyari barang-barangnya. Iya. Kira-kira mungkin di luar sana ada yang memiliki brand, ada pemilik brand yang nonton Kisah Kasih. Bisa banget disupport agar kita Iya, tidak kita kayak orang bisa kasih dukung UMKM Indonesia. Yes, benar, Dia benar, mati, benar. bro. Wow, bagus lah. Hai semuanya. Jadi ternyata Laptopnya mati, mic-nya mati. Jadi mungkin kita bakal closingnya dari tolong pegangin dong, tolong pegangin. Maaf banget nih, episode terakhir harusnya spesial banget ya. Nggak ada spesial. Oh ya, coba review sekalian deh review studio. Oke guys, ini adalah B-box. Nah ini biar nggak apa-apa. Biasanya di sini ada emang ada BTS apa orang-orang yang pengen pengamat ya. Pengamat sejati biasa. Nah di sini tempat editor, DOP, terus di sini ada audio man. Biasanya di sini ada Kakak Rafa di sini. Nah di sini ada preview ya Kak Farel. Nah di sini Kak Ardel. Biasanya kita berdiri di sini nih teman-teman kru semua, teman kreatif kayak gitu. Nah di sini deh bentukannya. Agak miring ya Pak. Oh, Enggak apa-apa lah. Di situ aja. Oke. Gubrak Jadi, nggak? Mungkin ya emang kayak gitu ya guys ya. Aman ya? Aman. Ya itulah buat penutupan hari ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton kita selama 1 tahun terakhir. Iya, kita Kurang seneng banget. Iya. Mohon dimaafkan Mohon guys. maaf apabila gue dan Moina ada kekurangan dalam membawakan acaranya ya. Iya, dan kita juga minta maaf kalau ada salah-salah kata Betul. selama ini atau salah perbuatan Iya. selama kita buat podcast ini. Kita semuanya di sini bercanda aja, yang fun aja pokoknya. Iya. Nggak ada maksud untuk menyakiti Iya, hati nggak ada kalian maksud. semua para Oranges viewers sejati. Yes, makasih banyak buat Oranges yang udah menyempatkan waktu untuk nonton podcast Kisah Kasih season 5 di YouTube ini. Benar. Yes. Ya. Ya, gitu. Kok gue ganteng gitu ya ngomong? Kalau yes, apa harus lanjutin dong? Gue masih ter-amaze dengan closingan kita. Iya, makanya Nggak, keren. nggak masuk gitu dari aku di awal. Closingannya kayak gini gitu. Gak expect ya. Nggak expect banget gue. Udah. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Karena kita sebenarnya ini ada nilainya. Karena sebenarnya kesuksesan itu bukan masalah peralatan, Bukan. isinya, Bener. value-nya. the content of the, Kontennya the sebenarnya. value of the content. Gue nggak proper banget sih closingannya. Itu bukan kuncinya. Itu sebenarnya gimmick aja semuanya. Iya.
kan harus lihat perjalanan kita. Perjalanan, proses, intinya, poinnya, intisarinya. Iya benar, intisari dari Antasari jalan dong. Iya, Sari. Nah, itu aja sih dari kita. Makasih banget yang udah menemani. Dan kita akhirnya bisa bilang Kisah Kasih season 5 It's a wrap. Kayaknya muncul satu ya, Pak. Ya, oke, bye-bye semuanya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Like, comment, and subscribe. Iya, Bye-bye. Dan juga nantikan podcast Kisah Kasih season 6. dengan format baru, Konsep baru. bawaan baru, Host baru. host baru. Dan tema-tema yang seru-seru lainnya. Dadah. Bye. Kisah Anak Komunikasi.